ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi,
dirimu. Tuhan kasih-Mu tulus mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan lewat lembah gelap, Kau temani
menemani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kau kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi juga untuk jemaat yang berada di rumah. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kita masih bisa hadir beribadah di pagi yang indah ini. Panggilan berbakti diambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita akan persiapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan satu buah pujian, Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
besar. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur karena pagi hari ini Engkau yang sudah memberikan kesehatan kepada kami. Dan oleh karena anugerah-Mu saja kami boleh hadir di rumah-Mu ini. Kami bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena kami mengagumi akan segala apa yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Biarlah ketika kami beribadah bersama-sama, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan mengantar mereka untuk bersama-sama datang di rumah Tuhan dan memuji akan nama-Mu. Kami serahkan semua ini ya Bapa, acara dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Ampuni akan segala dosa dan salah kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini mungkin kita tidak melihat ya, gembala kita Bapak Pendeta Tony Senduk, karena dia sedang melayani Tuhan di Jawa Tengah, di Jetis, juga di Purbowangi dan juga Trucuk bersama dengan Pak Yanto, Pak Prabowo dan Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita pada pagi hari ini boleh berbakti bersama-sama, memuji dan menaikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini juga Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan berita bahwa hari Sabtu nanti ada perayaan Natal di gereja kita yang diselenggarakan pada jam 6 sore ya, hari Sabtu. Lalu yang hari Minggu
jam 9 pagi. Kita akan merayakan Natal. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Kang, tanggal 18 Desember, Bapak Paul Lukman 19 Desember, Saudari Dea 19 Desember, Calvin Nathanael 21 Desember, Hana Desiana Henoch 22 Desember, Poniman Mulyadi 22 Desember, Rumiati Rahman 23 Desember, Bapak Randy Budiawan 23 Desember, dan Bapak Sony Halomuan 24 Desember. Kiranya Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia, dan berkat Tuhan boleh selalu menyertai saudara-saudara yang berulang tahun dari hari ini sampai minggu ke depan. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti. Tuhan memberkati. Terima kasih Diakon Joko. Jemaat sekalian, kita tentu tahu ya bahwa minggu depan itu udah kita akan masuk ke Minggu Natal. Seperti yang kita lihat di samping, ada lilin, ada 3 lilin yang udah menyala, dan 1 lilin terakhir nanti akan dinyalakan juga. Dan tidak terasa bahwa Natal itu sudah dekat dengan kita. Lagu selanjutnya ini lagu yang saya cukup suka tentang Natal, yaitu Hai Dunia Bersukalah. Lagu ini tuh menjelaskan bahwa dari nadanya itu yang saya tahu itu dia kan dari nada yang tinggi ke nada yang rendah, itu tuh katanya menggambarkan bahwa kasih Tuhan yang dari surga sana itu turun kepada kita. Maka dari itu kita harus bersukacita menyambut Natal yang akan kita datangkan itu. Ya. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hai Dunia Bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja Surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, 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 gentarlah kuasa gelap. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya penyalaan lilin Advent. Diakon Tony akan memimpin penyalaan lilin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki penyalaan lilin Advent, dan penyalaan ini akan dilayani oleh keluarga Bapak Wijaya Toha. Namun sebelumnya kita akan menyimak firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Yesus, dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, lilin Advent yang keempat ini melambangkan tentang jaminan hidup kekal atau keselamatan, yaitu perdamaian yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Hal yang diajarkan dalam lilin Advent keempat ini adalah mengenai finalisasi rencana Allah bagi dunia yang sudah rusak ini oleh dosa, sehingga manusia tidak lagi berkeadaan seperti gambar Allah. Ini artinya bahwa manusia memerlukan didamaikan dengan Bapa. Yesus Kristus adalah Sang Juru Damai dan Dia sumber damai sejahtera. Berita damai atau Natal ini tersedia bagi semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang meresponi atau menanggapi dengan iman yang sungguh-sungguh yang akan memperoleh berita Natal, yaitu keselamatan kekal. Ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, mari kita menjadi pribadi yang membawa atau menciptakan damai bagi dunia ini. Membawa damai berarti mengekspresikan karakter kasih Allah, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau membuat orang lain tidak mengalami damai Kristus. Mulailah dari pribadi, keluarga Anda, dan gereja kita. Saya persilakan kepada Bapak Wijaya. Demikianlah penyalaan lilin Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan mendoakan banyak hal, baik itu hal pribadi kita maupun hal-hal yang kita semua butuhkan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
wajahku. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini berhadapan dengan Engkau. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan dan menghambat berkat-berkat Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Gereja Baptis Bait Lahim. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi jemaat ini, agar setiap hal yang dilakukan boleh berdasarkan hikmat Tuhan, dan menerima berkat dan menikmati berkat dalam kesehariannya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit, menantikan kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan boleh menyembuhkan jemaat yang sedang sakit ini, sehingga boleh ada sukacita yang boleh dinikmati, dan Tuhan menguatkan jemaat ini untuk menantikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat di dalam hal ekonomi. Kiranya juga Tuhan menolong, memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit untuk jemaat kami ini ya Tuhan, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan boleh dicukupi dengan kekayaan Tuhan. Dan kami juga berdoa terus untuk jemaat kami yang sedang bergumul di dalam hidupnya, untuk menentukan masa depannya, untuk menentukan hidup rohaninya. Kiranya juga Tuhan menolong agar jemaat kami ini juga boleh mengenal Kristus di dalam hidupnya, sehingga ada sukacita yang besar yang boleh dinikmati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan, setiap panitia yang Tuhan bentuk di dalam gereja ini untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan di dalam setiap kepanitiaan, agar mereka dimampukan untuk melayani Tuhan dengan baik dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada, termasuk pelayanan kami di pos PI dan cabang kami ya Tuhan. Tuhan menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan di daerah-daerah ini agar dapat dimampukan untuk melayani di daerah-daerah ini dengan baik, sehingga setiap jemaat yang ada di sana boleh bertumbuh dalam rohani yang benar. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan gembala sidang di daerah kami ya Tuhan, di pos PI kami, di cabang kami. Kiranya juga Tuhan menolong mengirimkan orang yang tepat untuk menggembalakan jemaat-jemaat kami ini ya Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap tempat di pos PI dan cabang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami mengucap syukur untuk negara yang boleh memberikan kebebasan pada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan yang boleh mengerjakan setiap pekerjaannya dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk keamanan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap instansi pemerintah yang menangani keamanan ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong, memampukan mereka untuk dapat menciptakan keamanan negara kami ya Tuhan, sehingga kami sebagai rakyatnya boleh berkarya dengan baik tanpa merasa takut. Dan kami juga berdoa terus situasi ekonomi negara kami
Kiranya juga Tuhan memberkati di mana kami dengar ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, yang akan dihadapi di tahun 2023. Tetapi kami yakin karena kami punya Tuhan, Tuhan akan memberkati negara kami sehingga kami diluputkan dan dimampukan dari kesusahan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap bagian dari pemerintah untuk mengelola ekonomi negara ini dengan baik, sehingga rakyat kami boleh menikmati kesejahteraan yang baik. Kami juga berdoa untuk rencana persiapan pemilu nanti ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong, memberikan hikmat pada setiap peserta pemilu agar dapat menciptakan juga damai sejahtera di dalam negara kami, sehingga masyarakat dapat memilih dengan baik dan benar pemimpin negaranya, dan Tuhan memberkati sehingga pemimpin negara ini akan membawa negara kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk kami dapat memahami dan mengerti dan melakukan firman ini. Berkati hamba-Mu Pak Julius Wijaya yang akan membawakan firman-Mu, dan Tuhan yang menolong semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, kabulkan setiap doa-doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Diakon Tony. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di depan sudah ada 4 kantung. Saya persilahkan para jemaat untuk maju ke depan dengan rapi, mengikuti jalurnya masing-masing untuk memberikan persembahan. Saya persilahkan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, kiranya apa yang sudah terkumpul dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat digunakan juga dengan baik, dan juga dapat diberikan kepada orang-orang yang tepat sasaran ya Bapak. Berkati serangkaian acara kebaktian ini, kiranya kami dapat memperoleh firman-Mu yang nanti akan disampaikan, dan untuk kehidupan kami yang lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Bapak, dan nama kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu buah pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Tuhan yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu setia buat kami. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengikut Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang Kristen yang sekedarnya ya Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau. Kami mau terus berjalan-jalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami ya Bapa. Ajar kami itu kami semakin dalam mengasihi Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk tenang, diam dalam hadiratnya Tuhan. Mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami semua, termasuk kepada hamba-Mu ya Tuhan. Ajar kami semua ya Bapa. Beri kami hati yang mau mendengar, beri kami hati yang mau taat, beri kami hati yang mau semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berbicara, hanya Tuhan saja yang punya kuasa atas waktu ini dan buat kami semua ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat semua? Amin. Terima kasih. Oke, kita masuk bulan Natal ya. Minggu depan kita merayakan Natal. Tadi Diakon Joko sudah sampaikan 24 malam Sabtu ya, kita jangan lupa datang jam 6 sore ya Pak Joko ya. Kita akan merayakan malam Natal. Nah, ini kita bicara Natal. Menarik ya. Natal itu apa sih yang waktu kita ingat tentang, ayo kita Natalan, mari kita Natalan. Apa yang diingat tentang Natal? Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara semua rencanakan, ingin dapatkan, atau apapun yang tersirat tentang Natal itu apa? Itu ya. Di gereja kita nggak jauh-jauh, kita waktu kita mau Natalan, apa yang ada dalam pikiran kita? Itu ya. Natal PBI, WBI sudah, Natal PKMB tadi malam sudah. Tinggal nanti rangkaian acara kita dalam Natal 24 dan 25. Apa sih yang akan ada dalam pikiran kita nih Natal? Gitu ya, itu ada bicara tentang dekor. Wah, ini kayaknya dekornya kurang ini. Wah, ini kayaknya kurang ini. Pohonnya kurang banyak. Gantungan kurang ada, lampunya kurang meriah nih, gitu ya. Atau keluarga-keluarga mungkin, wah, ini saatnya kita belanja, mumpung lagi banyak sale. Ya. Atau juga drama. Oh, itu kan ada drama ya, tentang drama atau pertunjukan. Wah, nanti saya Natal mau nyanyi, berarti saya harus berlatih. Saya harus jangan makan gorengan supaya suara saya bagus. Gitu ya. Atau juga wah, saya mau main drama nih. Berarti harus gimana ya? Tumbuhin jenggot dulu supaya jadi gembalanya kelihatan lebih pas gitu ya. Atau gimana? Enggak salah, semuanya enggak salah. Gitu ya. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa yang terpenting buat kita, esensi daripada Natal adalah kabar baik. Ya.
Jangan sampai kita lupakan semuanya, kita sibuk dengan hal-hal yang di atas tadi, tapi kita lupa, kita nggak dapat kabar baik sebetulnya. Nah, kita akan sama-sama lihat bagaimana dalam firman Tuhan, dasar yang menjadi dasar saya ambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ya. Ini mengenai cerita tentang Yusuf dan Maria. Kita akan sama-sama bawa dalam satu cerita yang Yesusnya belum lahir, tapi hal yang mendasarinya yang menarik nih ya. Kita akan baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan baca ayat 18. Bapak Ibu ayat yang ke-19, demikian seterusnya sampai ayat ke-25 ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Baik, kita akan mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, karena Yusuf menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke, amin. Kelahiran Tuhan Yesus mungkin tidak akan terjadi kalau cerita ini tidak baik adanya gitu ya. Ada respon-respon yang luar biasa daripada seorang Yusuf dan Maria. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini saya beri judul Anugerah yang Serasi. Ya, anugerah yang serasi. Bulan ini temanya kan tentang anugerah ya. Tapi kita akan lihat sama-sama anugerah yang serasi itu seperti apa gitu ya. Serasi, saya pakai katanya serasi. Kalau kita lihat gambarnya, Yusuf dan Maria itu berjalan beriringan. Di dalam kandungan Maria ada calon bayi Yesus. Ya, betapa suatu kehidupan yang indah gitu ya. Seorang pria dan wanita berjalan bersama-sama dan ada Tuhan di sana. Serasi, enak dilihat gitu ya. Dari gambarnya pun enak, enggak yang pabaut-baut gitu ya, enggak yang waduh ini sambil mukanya enggak, tapi mukanya muka happy ya, muka enak gitu, berjalan berdua ada Tuhan. Nah, kita akan bawa sama-sama anugerah yang serasi. Saya beri penekanan pada kata serasi gitu ya. Nah, serasi itu apa sih? Bagaimana kita bisa melihat Amazing Grace yang menjadi tema kita, tapi serasi. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, langsung aja nggak lama-lama. Serasi itu yang pertama adalah tentang kesetiaan. Setia. Kita bisa merasakan anugerah Tuhan, kita bisa merasakan apa yang Tuhan maksud lahir dari kita itu ketika kita merasakan bahwa, sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Waktu mendengar kata setia, itu ada satu kata makna yang dalam ya. Tadi kita lagu lebih dalam lagi, kita lihat makna setia itu apa. Apakah ketika suami dan istri tidak bercerai itu berarti setia? Belum tentu. Bisa aja awet rajet. Ya, apakah ketika anak dan orang tua tinggal satu rumah, mereka sama-sama harmonis? Belum tentu. Mereka sudah setia sama-sama? Belum tentu. Mungkin hatinya mah enggak. Mungkin hatinya mah pengen kabur. Tapi kalau kita lihat, kok Tuhan bisa setia? Kita sama-sama tahu ya Tuhan setia sih. Oh ya Tuhan sangat setia. Setia seperti apa? Sehingga setianya itu melahirkan anugerah yang luar biasa. Kalau saya dapat seperti ini, Tuhan punya segala-galanya ya. Tuhan punya segala-galanya, maha kuasa,
menciptakan segala bumi dan segala isinya. Tapi Tuhan melihat, kan kita tahu ya Kejadian 3 ayat 15, saya akan janjikan juru selamat, keturunan perempuan akan meremukkan iblis. Yaitulah Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat 15 ya. Lalu oke, saya akan janji akan menyelamatkan manusia. Lalu dalam perjalanan dari Kejadian sampai Matius ini, Tuhan yang sudah punya segala-galanya, Tuhan yang sudah berjanji, melihat setiap hari ribuan tahun, merasakan jahatnya manusia. Merasakan Israel bandelnya luar biasa. Tapi tetap mau turun dan lahir untuk kita, bukan karena manusia itu layak. Tapi karena Tuhan nggak bisa pungkir bahwa dia adalah setia. Waktu ngebayangin, kok Tuhan mau ya lahir buat seorang Ibu Dewi? Ibu Dewi baik sih ya. Janganlah contohnya kayak Bu Dewi, saya aja lah. Kok mau ya Tuhan mau lahir buat saya? Kalau ngelihat, oh ya nangis gitu ya. Berbuat dosa minta ampun nangis. Besoknya dosa lagi. Oh Tuhan ampun lah, udah saya mah berjanji terakhir ini mah terakhir. Besoknya berdosa lagi. Nah bayangkan Tuhan yang ngelihat kita kayak gitu. Dia yang maha kuasa, dia mau lahir jadi seorang bayi yang tidak berdaya. Dicari-cari oleh Herodes, kok masih mau? Nah, waktu kita tahu bahwa Tuhan itu setia, itu kok dahsyat ya. Inilah makna kata setia daripada Tuhan ribuan tahun ngelihat, terus kayak kita sekarang seperti apa hidup kita? Apakah kita bisa berani bilang saya setia setiap saat? Kadang-kadang juga kita masih sering berbuat dosa ya. Tapi itulah Tuhan. Natal kali ini bukan kita merayakan kelahiran Yesus, tapi merayakan Tuhan itu masih setia sama saya ya. Anugerahnya itu besar buat saya ya. Kok masih mau ya? Kok masih mau Tuhan teh istilahnya, saya teh lahir buat kamu loh. Saya teh mau jadi bayi buat kamu. Itu yang dahsyatnya daripada Tuhan. Nah kalau kita lihat dari ceritanya, Tuhan yang setia itu seperti apa gitu ya. Kita lihat Tuhan yang setia dengan janjinya. Tuhan bilang bahwa dari keturunan Daud, Mesias akan lahir daripada keturunan Daud. Janji yang ribuan tahun itu digenapi. Orang mungkin sudah bosan. Oh Mesias dia dibicarakan dalam Daud. Nanti anak Daud akan lahir menjadi raja. Ratusan tahun kalau kita sekarang 2022 dikurangin 400, 500 berarti sekitar 1700-an. Ada yang masih ingat janji 1700 tahun yang lalu? Wah siapa yang dengar ya udah lupa. Ya sudahlah kagok berdosa aja lah. Udahlah kagok aja lah, Tuhan menjanjinya kayaknya gak setia deh. Udah kagok, kita mendingan berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Ya dalam Roma wah manusia berbuat seenaknya. Tapi ternyata Tuhan setia dengan janjinya. Meskipun kita melihat Tuhan manusia kok kayak gini. Tapi Tuhan tetap setia. Yang hebatnya lagi Tuhan itu setianya sesuai dengan janjinya sangat-sangat detail. Tuhan bilang bahwa Mesias adalah anak Daud. Nah kalau kita lihat di sini di dalam Matius 1 ayat 18, sebelumnya Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Sampai ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah ini menarik ya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, semua ada memperanakan. Tapi waktu ayat 16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah nggak ada Yusuf memperanakan Yesus, nggak ada. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah ini menceritakan tentang silsilah Yesus dari keturunan Yusuf. Berarti sah bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan bagaimana dengan Maria? Nah ini kan menarik kan, karena Yesus lahir bukan dari keturunan daging. Di dalam Lukas pasal 3 kalau Bapak Ibu lihat, nanti kalau sempat ya, di Lukas 1 ayat 1 sampai 17 dibandingkan dengan Lukas pasal 3, itu silsilahnya ada nama-namanya berbeda. Beda kalau dilihat. Ya, Lukas pasal 3 itu beda. Nah kenapa bisa beda? Nah teman-teman dari
11 sering ngomong, sering menyerang kita. Wah berarti salah nih Yesusnya nih. Di Matius coba lihat, di Yakub, Matan, Eliezer, tapi di Lukas beda, Lukas pasal 3. Nah ternyata di Lukas pasal 3 itu bicara tentang silsilah daripada Maria. Jadi menarik, waktu Tuhan setia itu ya dibikin detail. Mesias anak Daud, dari Yusufnya ada, dari Marianya pun ada, komplit. Dan terakhir itu Tuhan setia, Tuhan itu detail sekali. Yang tadinya kita yang Tuhan yang luar biasa, yang punya bumi dan segala macamnya, tetap setia bahwa lahir dari Bethlehem, kota kecil. Dipilihlah Maria, sampai Bethlehemnya pun terdetail. Lihat itu gambarnya mungkin nggak jelas di sini ya, itu bicara tentang rahim. Tuhan hadir dalam rahim Maria. Rahim itu apa sih rahim? Apa itu rahim? Rahim itu adalah kandungan ya. Rahim itu kandungan. Dahsyatnya Alkitab ini mantap. Rahim itu kandungan. Rahim itu bahasa Indonesia. Diserap dari bahasa Arab. Tapi ternyata rahim itu asal katanya dari bahasa Ibrani, rakim. Rakim, kata rakim itu ada dalam salah satunya banyak dalam Mazmur, ayat yang paling saya suka. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Jadi kata rahim itu dari bahasa Ibrani yang artinya sayang. Wah dahsyat ya. Tuhan itu hadir di rahimnya Maria. Tuhan sayang sama Maria, Tuhan sayang sama kita. Teman-teman muslim bilang rahmat. Kita bilangnya anugerah. Anugerah, rahmat, rahim, kata yang sama. Menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama. Jadi waktu Tuhan hadir dalam rahimnya Maria, Tuhan sayang sama Maria. Tuhan sayang sama kita semua. Meskipun kita masih banyak dosa, meskipun kita masih jahat, tapi Tuhan mau hadir. Kadang-kadang kalau kita sama orang yang PK sebelen, boro-boro mau bersama-sama terus seperti rahim yang kemana-mana dibawa ya. Salaman aja kadang-kadang gak mau, bener ya? PK sebelen orangnya salaman aja kadang-kadang basa-basi lah. Mau gak mau, udah ngeskatimu, jangan usah salaman asal satoel. Tapi Tuhan yang dahsyat, yang setia, ngelihat kita jahat tapi hadir dalam rahimnya Maria. Jadi waktu kita mendengar kata rahim tuh dahsyat. Ya, Tuhan hadir dalam rahim Maria artinya Tuhan sayang sama kita semua. Makanya oleh karena itu bicara tentang setia, Tuhan yang setia, Tuhan yang punya rencana besar, tapi tetap ingat dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan yang punya rencana keselamatan yang sangat-sangat besar, tapi tetap Tuhan ingat dengan perkara-perkara kecil. Di Bethlehem, di rahim Maria, gitu ya. Artinya apa sih buat kita? Saat ini kalau kita mungkin ngerasa bahwa, saya mau udahlah, ngerasa sering hidup gak berguna, sakit gak sembuh-sembuh, kehidupan mungkin gak pernah berubah, masa depan madesu gitu ya. Udah berusaha Tuhan, saya tuh udah berusaha tapi dapat uangnya segini lagi. Lihat orang tua saya kok begitu terus tidak pernah berubah. Lihat anak saya kok begitu terus gak pernah berubah. Iyalah memang Tuhan hebat, tapi Tuhan hebat itu kita mungkin dengar khotbahnya, wah Tuhan punya rencana besar buat Indonesia. Wah janji Tuhan hebat buat Indonesia, janji Tuhan hebat buat Bethlehem, janji Tuhan hebat buat semua orang. Tapi buat saya ada enggak? Nah saat ini firman Tuhan bilang, Tuhan tetap ingat dengan perkara-perkara kecil. Tuhan tetap ingat dengan setiap pergumulan kita. Kalau Tuhan ingat dengan perkara besar, Tuhan ingat dengan perkara-perkara kecil. Natal kali ini bicara tentang anugerah Tuhan berupa kesetiaan. Jadi tetap anugerah Tuhan itu datang tanpa dapat kita duga. Yusuf dan Maria gak tahu, saya mah cuma punya planning menikah, punya anak, beres. Lagi udah bertunangan, lagi nyiapin pesta pernikahan. Mau minta tolong siapa gitu ya, minta tolong Bu Dewi jadi MC mungkin ya.
minta tolong Christian jadi pemain musik, otaknya kan begitu. Tapi tiba-tiba datang, Maria, kamu akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Wah, jadi anugerah Tuhan datang tanpa dapat kita duga. Kalau kita mungkin ada banyak masalah, ada banyak pengharapan yang belum pernah selesai, tetap nantikan Tuhan, Tuhan setia. Anugerah Tuhan datang nggak pernah kita duga. Tuhan tolonglah minggu depan. Mungkin minggu depan nggak ada karena bukan waktu kita. Tapi tiba-tiba waktu kita nggak berharap, udahlah tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan menolong. Ya pasti Bapak Ibu kalau diingat-ingat pasti pernah mengalami hal seperti itu. Kok tiba-tiba ada pertolongan Tuhan ya. Nah ini mengingatkan kita ke depan bahwa Tuhan adalah setia. Jadi stop berharap sama manusia. Stop berharap pada pertolongan manusia. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itulah tentang kesetiaan. Yang kedua kita akan lihat sama-sama serasi. Se-nya setia, yang keduanya RA, serasi, ra. Ra-nya bicara radical obedience. Obedience adalah ketaatan. Jadi ketaatan yang radikal. Kita datang ke gereja ini bentuk ketaatan, betul ya? Tapi apakah itu ketaatan yang radikal? Nah, kita akan sama-sama lihat ya. Ketaatan yang radikal berasal dari pemahaman yang benar tentang Allah. Saya mau datang ke gereja karena tugas, yang paling sering kan gitu ya. Saya datang karena tugas. Jadi asyir lah, jadi mulmet lah, jadi pemain musik lah, jadi MC lah. Apakah itu taat yang radikal? Ketaatan yang radikal itu artinya pengorbanan ego kita. Bicara ketaatan yang radikal adalah pengorbanan ego kita. Ya, kita akan lihat contohnya yang luar biasa dari 3 orang yang hebat. Yang pertama tentu saja dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus taat yang radikal sama Allah Bapa. Firman Tuhan Tritunggal, pribadi Tritunggal yang kedua, firman Tuhan apapun yang dia omongin kan jadi. Ya, firman Tuhan apapun yang omongin jadi. Tapi dia datang sebagai bayi. Saya mau ngomong apapun juga jadi, tapi datang sebagai bayi, tidak berdaya. Bukti ketaatan yang radikal kepada Tuhan. Mengosongkan dirinya, merasakan penderitaan sama seperti kita. Yesus mau datang. Ya, sudah tidak terbantahkan. Yang kedua, Maria. Maria adalah mempunyai ketaatan yang radikal juga. Ya, ketaatan yang radikal. Anugerah Allah membuat Maria semakin patuh kepada Allah. Waktu Maria dikasih tahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung bayi Roh Kudus, tentu segala rencana masa depan dia pasti buyar. Pasti buyar. Saya tidak mungkin bisa menikah dengan Yusuf seperti rencana seperti dulu, itu semuanya buyar. Boro-boro punya pemerkatan di sini ya, pemerkatan. Kalau di Yahudi kan ada pakai kayak tudung gitu ya. Kayak tenda camping gitu. Diberkati di situ. Mungkin udah hilang semua rencananya. Ya, pakai slayer atau apa kayak gitu ya, hilang semua. Dia setelah dia tahu dia dapat anugerah Tuhan, dia mau taat sama Tuhan meskipun siap disalahpahami keluarganya, termasuk Yusuf gitu kan. Di sini Yusuf kan rencananya mau, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Gimana kita bilang seorang wanita bilang, sup saya hamil, bukan sama orang lain, tapi sama Tuhan. Nah ini bicara sama Tuhannya kan ketika janji-janjinya sudah gak ada ya. Yang 400-an tahun tadi kan sudah gak ada. Gak gampang untuk percaya itu. Dan siap dipahami orang lain. 9 bulan bertemu dengan tetangga gak gampang. Wah, dan ancamannya adalah dirajam sampai mati. Tuhan, saya mau taat sama Tuhan sih. Tapi gimana ya, saya taat tapi Tuhan tolonglah jangan kasih yang susah-susah. Nah ini susah, 9 bulan gimana kita ngadepi ke papa mamanya, mungkinnya ke pamannya, ke bibinya, ke siapapun dia harus hadapi bahwa saya adalah hamil tapi dari Tuhan. Nah gimana ngomongnya, waktu itu kan gak ada. Ini hal yang gak gampang, tapi dia bisa bilang Tuhan, itu ya ayat yang Maria yang terkenal ya. Kata-kata Maria, jadilah padaku menurut
perkataanmu itu. Itu ketaatan yang radikal. Tuhan, saya siap ikut Tuhan, meskipun nanti ke depan perjalanannya tidak mudah, tetap saya mau taat sama Tuhan. Orang bisa taat sama Tuhan secara radikal ketika dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia tadi. Allah yang memberikan anugerah tadi. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita tanpa kita duga. Setiap pergumulan kita waktu Tuhan tolong itu membuat kita, oh Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Makanya nanti ke depan kita berjalan seperti Maria, saya siap diomongin, saya siap dicaci maki, saya siap difitnah, nggak apa-apa, yang penting saya taat sama Tuhan. Anak-anak muda paling susahnya waktu bergaul sama teman-temannya, kamu mah sok-sok rohani lah, kamu mah sok-sok munafik lah, nanti juga kamu jatuh lagi, taat aja terus, radikal aja obedience, harus radikal. Gitu ya, itu yang akan membuat kita bisa merasakan anugerahnya Tuhan. Lalu kalau Yusuf seperti apa? Ini yang Yusuf juga menarik ya. Yusuf melakukan ketaatan yang radikal, dia tidak memanfaatkan anugerah yang diberikan. Ya. Yusuf tadinya mau menceraikan Maria. Nah ini yang hebat dari Yusuf ya, yang saya lihat ya. Oke, saya mau menceraikan, pusing. Mendingan saya nanti cari lagi aja daripada saya nanti dia ikut dirajam, ikut mati juga. Mendingan saya ceraikan. Tapi Tuhan datang dan akhirnya seperti mimpi ya, seperti yang diceritakan dia gitu. Oke, siap. Tapi yang namanya godaan itu pasti ada ya. Ya sudah, berarti kan saya akan kawin dengan Maria. Tapi yang luar biasa di ayat 25 nih ya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25 ini yang saya selalu garis bawahi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf tidak memanfaatkan anugerah yang dia terima dari Tuhan. Oke Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya dapat anugerah, bisa menjadi seorang bapak dari yang namanya Yesus, tapi saya tidak mengpang-mengpeng istilahnya. Bisa aja makanya kenapa sih? Kadang-kadang di sini ditulis ya, firman Tuhan ditulis, tetapi tidak bersetubuh, ditulis dalam Alkitab, tetapi tidak bersetubuh. Dia tahu dia dapat anugerah, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan. Nah kadang-kadang kita sering, waktu kita dapat anugerah, entah itu apapun ya, entah itu dikasih oleh Tuhan kesempatan untuk bisa melayani, dikasih kesempatan untuk bisa main musik, bawa firman, dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita pakai kesempatan itu, anugerah itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini yang, tidak memanfaatkan anugerah. Kita dapat pertolongan dari Tuhan. Wah, dapat berkat banyak tiba-tiba. Das. Di otaknya itu bukan apa yang Tuhan saya dikasih berkat banyak nih, apa saya yang bisa kasih buat Tuhan. Otaknya langsung memanfaatkan anugerah. Saya mau beli baju baru 5, saya mau ganti mobil, saya mau jalan-jalan. Nggak nyindir Bu Dewi, nggak nyindir Bu Dewi. Bu Dewi mah tadi udah pesan, awas Yus jangan nyindir. Enggak, saya nggak nyindir. Saya mau jalan-jalan ke sini, saya mau sifatnya sudah memanfaatkan anugerah. Tidak radikal obedient. Nah Yusuf kasih contohnya buat kita itu. Oke lah Tuhan saya siap. Berarti bisa jadi ada godaan. Ya udah nggak apa-apa saya bersetubuh dengan Maria, toh dia juga udah hamil. Nggak mungkin hamil 2 kali. Nah jadi waktu kita merasakan pertolongan Tuhan, waktu kita dikasih kesempatan sama Tuhan, bisa melayani dimanapun kita berada, jangan dimanfaatkan. Ya, kalau di banyak di luaran gitu ya, di luaran itu yang paling sering saya dengar, itu ketika, ayo bawain firman di satu tempat, di komunitas mana atau di gereja mana gitu ya misalkan. Nah ini godaan-godaan yang sering bawa firman seperti ini biasanya kalau sering ngobrol gitu ya. Jadi datang ke satu tempat melayani jadi firman, ternyata jemaat-jemaatnya orang-orang yang kaya-kaya. Nah mulai itu setelah kebaktian langsung ngobrol, apa gimana, wah memanfaatkan anugerah gitu ya. Karena memang kadang-kadang Tuhan kasih anugerah lewat apapun gitu ya. Ini ada cerita menarik ya.
ada satu orang yang sakit, minta didoain ceritanya, sakitnya terus lama. Orangnya cukup kaya lah, kaya. Datang seorang pendeta, ya orang pendeta. Terus didoain, wah Pak Pendeta minta tolong didoain, doa. Paling lama mungkin 10 menit lah ya doanya. Doa. Tiba-tiba dikasih amplop si doanya, dikasih amplop, ternyata waktu dibuka bukan rupiah, dolar. Sekitar $1.500 berapa Bu Dewi? $1.500 lah. 25-30 jutaan gitu. Kurang lebih lah ya. 22,5 jutaan doa. Nah, kira-kira ini ya. Ini godaan buat si pendoa. Besok-besok kalau dia suruh doain yang lagi bangkrut nih doain. Mau enggak? Ya. Nah, ini kadang-kadang waktu Tuhan kasih kesempatan bisa mendoakan orang lain, bisa bawa firman, bisa jadi pemain musik, bisa jadi asyar, bisa jadi apapun, nanti kita melayani dimanapun, jangan manfaatkan anugerah. Tetap kita taat sama Tuhan, Tuhan anugerah ya saya bisa melayani. Tetap kita jadi semakin, waktu kita dipakai Tuhan, kita harus semakin radikal, taat yang radikal. Ya, oke, jadi radical obedience itu bicara apa? Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dengan hidup sembarangan. Semakin kita merasakan pertolongan Tuhan, harusnya semakin serius kita ikut Tuhan. Semakin kita sering dapat pertolongan Tuhan, semakin mau taat sama Tuhan, semakin gak mau hidup sembarangan. Aduh, yang urusannya sedikit dosa-dosa, udah enggak lah. Dulu kita dosanya dalam tanda kutip, dosanya besar. Ayo kita membunuh. Dulu ngebunuh, sekarang enggak ngebunuh lah. Tapi hati-hati dengan dosa-dosa yang hati kita lah yang tahu ya. Waktu kita tahu itu dosa, udah jangan coba-cobalah. Kita semakin taat sama Tuhan. Seperti Yesus, Yusuf, dan Maria. Yang terakhir, yang ketiga, serasi. Serasi bicara tentang setia, radikal obedient, dan solusi. Ya, solusi dari Tuhan. Solusi dari Tuhan. Tuhan memberikan solusi kepada orang-orang yang tulus hati. Waktu kita merasakan anugerah Tuhan, oh Tuhan mau setia sama saya ya. Saya mau taat yang radikal sama Tuhan, gak usah takut. Pasti Tuhan selalu kasih solusi. Yusuf dan Maria pasti khawatir, aduh ini gimana kandungan, aduh gimana nanti omongan orang, atau gimana nanti takutnya kita dirajam. Tapi waktu kita ikut sama Tuhan secara radikal, Tuhan pasti memberikan solusi. Ya. Nah, solusi dari Allah itu seperti apa? Anugerah Allah itu akan selalu membuat kita luput dari dosa. Waktu kita mau ikut Tuhan, waktu kita mau radikal, taat sama Tuhan, apapun nanti godaan di depan, Tuhan pasti selalu luputkan. Yesus lahir dari Maria dan Yusuf dengan ancaman hukuman mati, dan akhirnya memang ada banyak bayi berusia di bawah 2 tahun dibunuh oleh atas perintah Herodes gitu ya, tapi tetap hidup sampai hari ini. Yusuf mau taat sama Tuhan, Maria mau taat sama Tuhan, Tuhan selalu kasih solusi. Jadi anugerah Allah itu waktu kita, Tuhan saya mau ikut Tuhan, saya mau taat radikal sama Tuhan. Nah nanti kan Tuhan kasih anugerah lewat solusi-solusi dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap masalah kita Tuhan selalu kasih solusi. Hanya memang solusinya itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Secara waktu, secara keinginan. Tapi pasti yang terbaik. Anugerah Allah itu memberikan pertolongan yang tidak pernah terduga. Dan anugerah Allah membuat kita terus masuk kepada rencananya. Yusuf dan Maria mungkin tidak akan pernah kita kenal di Alkitab kalau mereka tidak berespon benar. Waktu Maria didatangi Yusuf, kamu mengandung bayi kudus? Enggak mau, saya takut mati. Saya mendingan hidup aman aja lah. Udah kasih Tuhan, kasih yang lain aja lah. Gak akan pernah dikenal Maria. Waktu Yusuf
Mau yang tadinya mau menceraikan diam-diam, tapi karena dia punya respon yang baik, kita bisa terus masuk sama rencananya. Kita bisa kenal Yusuf. Artinya apa? Waktu kita mau terus taat sama Tuhan, Tuhan selalu kasih solusi sama kita. Anugerah Allah membuat kita terus masuk dalam rencananya Tuhan. Hidupnya pasti akan selalu berdampak. Pasti. Pasti. Perkataannya, perbuatannya, bahkan ketika diam pun dia bisa berdampak. Karena dia tahu, orang lain akan melihat, kok orang ini mau terus belajar berespon benar sama Tuhan. Pasti berdampak. Dan waktu kita terus berdampak, Tuhan akan bawa terus masuk dalam rencananya. Bawa terus kemana? Sesuai dengan rencananya Tuhan. Gitu ya. Nah jadi terakhir, boleh di next, anugerah yang serasi. Ya, serasi indah. Kenapa sih Natal itu seperti apa sih? Apakah Yesus lahir doang? Apakah Yesus menyelamatkan kita saja? Waktu mendengar kata serasi, kan itu ya, serasi itu kan dua pihak ya. Kalau satu orang, jomblo namanya, serasi dua pihak. Dua pihak selalu enak dilihat, kan gitu ya. Terus saya bicara Natal, ingat-ingat Natal itu apa ya, kok bisa ya? Anugerah Tuhan itu, amazing grace itu membuat serasi. Inti dari Natal adalah Tuhan mau bersama dengan kita. Waktu Tuhan bersama dengan kita, Tuhan sudah kasih anugerahnya, saya setia sama kamu, seharusnya kamu juga setia sama saya. Saya sudah taat radikal sama kamu, untuk kamu, saya taat sama Bapak, saya radikal taat sama kamu, kamu juga taat sama saya secara radikal. Dan saya pasti akan selalu kasih solusi atas setiap kekhawatiran hidup. Waktu dua pihak ini, Tuhan dan manusia, Tuhan dan kita masing-masing menjalankan kesetiaan, radikal yang obedience, dan solusi-solusi, itu akan serasi. Nah waktu serasi orang melihat, wah itu orang Kristen. Pasti hidupnya sama dengan Tuhan. Pasti hidupnya selalu bergantung sama Tuhan. Waktu dia ditolong Tuhan, pasti dia bilang, anugerah Tuhan yang bisa menolong saya. Waktu dia dikasih anugerah apapun, tidak menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan. Makanya kalau bicara dengan kata dari ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak darah itu akan mengandung di rahim dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Sebelum Matius, Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan, Allah menyertai kita seperti tiang awan, ya, tiang api, Allah menyertai. Wah, kemanapun disertai. Hebat ya? Hebat. Tapi sekarang kata Immanuel bukan Allah menyertai, bukan Allah membayang-bayangi, tapi Allah bersama dengan kita di rahim, sayang sama kita. Dalam Yohanes pasal 1, firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Kata diam itu berkemah, tinggal bersama-sama. Jadi Allah menyertai kita di perjanjian lama bicara penyertaan kayak bayang-bayang. Tapi kita sekarang bicara Immanuel, Allahnya di dalam kita. Waktu Allah di dalam kita dan kita di dalam dia, serasi. Setia, radical obedience, dan Allah akan selalu memberikan solusi. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Menjelang Natal, kami diingatkan kembali mengenai makna daripada Natal.
bukan hanya kelahiran yang membawakan sukacita, tapi daripada esensi Natal bahwa Tuhan mau diam bersama-sama dengan kita. Tuhan mau hidup bersama dengan kita, Tuhan mau di dalam kita, dan Tuhan mau kita di dalam Tuhan. Tuhan sadarkan kami bahwa kami hidup hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kami semakin hilang, kami semakin merasakan kesepian, kekecewaan. Biarlah kami semakin hari semakin menyadari bahwa kami hidup hari ini itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah anugerah daripada Tuhan ini terus membuat kami semakin setia sama Tuhan. Terus membuat kami semakin radikal yang taat sama Tuhan. Kami selalu mencari cara, solusi untuk kamu selalu mau hidup taat sama Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan, makasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Lagu yang luar biasa. Selalu resapi kata-katanya. Selalu lihat kata-katanya. Bahasa Inggrisnya lebih dalam, tapi gak apa-apa, kita bahasa Indonesia pun gak ada masalah. Kita hidup sampai hari ini semua karena Tuhan. Gak mungkin. Tuhan lancarkan setiap pekerjaan kita, Tuhan lancarkan setiap pergumulan kita dalam setiap keluarga kita. Gak mudah memang, tapi selalu ada anugerah Tuhan dalam setiap penyertaan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kita akan dari pertama. Ku ada. Ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih. Selamanya. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Selamanya Ku kan memuji-Mu. ku kan memuji-Mu selamanya. Yes Tuhan, terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau hidup serasi dengan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami pun mau hidup serasi dengan Tuhan. Biarlah kami menyambut Natal minggu depan dengan satu semangat yang baru, bahwa kami hidup hari ini hanya karena anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan yang membuat mampu untuk kami bisa hidup ikut terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Julius atas firman-Nya yang memberkati kita saat ini. Baik, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita akan bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami mau mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang
Boleh kami dengar pagi hari ini dan memberkati jiwa kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang tertanam di dalam hati kami. Kami mau terus ya Bapa, setia karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Biarlah berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan, boleh mengingatkan kami akan kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat-Mu pulang pada pagi hari ini dengan damai dan berkat-Mu dan kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Silakan Bapak, Ibu duduk sejenak mengambil saat teduh. Amin. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.